Sahabat Adi Channel, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan bincang dengan Mas Cahya Gunawan. Mas Cahya, mengenai jalur khusus ya, mungkin banyak warga yang tidak mengerti. Walaupun mengerti juga paling tidak mau gitu ya, tidak peduli. Kadang jalur sepeda dipakai motor gitu kan. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ada kegagalan dalam sebuah implementasi kebijakan atau kurangnya kesadaran dari masyarakat? Ya, ini pada saat Gubernur DKI dijabat oleh Pak Anies Baswedan, ya, dicoba ada jalur sepeda yang menyatu dengan jalan raya, jalan aspal itu, menggunakan rubber cone. Itu rubber cone yang boleh dibilang paten gitu, artinya tidak bisa dipindah-pindah. Itu membentang dari Permata Hijau sampai ke Lebak Bulus. Tapi ya itu tadi, ya namanya mentalitas sebagian warga di DKI ya, jadi tidak punya kesadaran yang sama gitu ya. Di beberapa bagian udah lepas, copot gitu kan. Bahkan kalau sore dipakai untuk parkir gitu, parkir bukan hanya motor tapi kan dipakai mobil juga gitu. Nah jadi banyak peruntukannya itu sudah tidak sebagaimana seharusnya. Tapi sebaliknya bagi pengguna di luar pesepeda, dia menganggap ya daripada mubazir, katanya itu ruang itu, daripada mubazir nggak dipakai, pesepeda kan nggak banyak juga, nggak seperti di Eropa, lebih baik dipakai untuk parkir gitu. Jadi akhirnya di lapangan itu eker-ekeran istilahnya itu ya, antara pengguna sepeda dengan pengguna kendaraan gitu. Artinya kebijakan di lapangan sebenarnya sudah bagus, tapi kurang ada kesadaran dari warga untuk bersepeda untuk transportasi. Iya, sebenarnya itu Mas Fadil. Jadi karena orang masih menganggap dari sisi kecepatan ya, motor itu masih dianggap lebih pilihan gitu ya. Lebih praktis ya. Lebih praktis gitu dibanding sepeda gitu. Sepeda itu resikonya, lalu keringetnya gitu kan, kira-kira begitulah. Nah, tapi beda ya, kalau kita lihat ekosistem dan kultur di Eropa itu justru daripada menggunakan motor atau apalagi mobil, lebih baik menggunakan sepeda. Perlu ada komunikasi nggak antara komunitas bersepeda dengan pemerintah pemangku kebijakan? Sebenarnya selama ini sebenarnya sudah ada dialog-dialog ya, antara Disub dengan komunitas-komunitas sepeda yang difasilitasi oleh Back to Work itu dengan Pemda. Atau ganti rezim, ganti kebijakan? Ada seperti itu nggak? Kalau khusus DKI ya, saya belum tahu apakah jalur sepedanya itu akan ditambah atau tidak. Yang jelas sekarang itu udah lebih dari target, dianggap 300 lebih kilometer jalur sepeda itu dianggap sudah cukup, lebih dari cukup dianggapnya gitu. Jadi kalau nggak salah anggarannya itu 165 km, 119 miliar pembangunan jalur sepeda itu. Nah, apakah akan ditambah di anggaran 2025 oleh Pemda DKI? Walau saya belum tahu ya. Cuma yang jelas menurut saya sih, kalau lihat faktanya di lapangan, jalur sepeda di Jakarta itu udah cukup. Tinggal ininya loh, pengawasan dan keamanan. Ya. Nah, itu Anda lihat bagaimana tuh? Karena saya lihat cuma begitu aja jalurnya. Ya. Karena ini ada aturannya, Mas. Ada peraturan Gubernur DKI, misalnya ya, di hari-hari biasa antara Senin sampai Jumat itu jalur utama di Jakarta itu pesepeda boleh masuk. Nah, begitu jam 6 jam 6 ke atas dia harus masuk jalur sepeda. Gitu. Jadi kalau misalnya saya pesepeda nih mau berolahraga di jalur Sudirman Jakarta, Sudirman Tamrin, saya harus mulai bersepedanya jam 5 jam 6 supaya bisa menggunakan jalur utama, maksudnya jalan lebar ya. Nah begitu jam 6, karena jam 6 nggak boleh. Nah, pernah ada pesepeda yang memaksakan masuk ke jalur jalan kendaraan, ya ditegur oleh polisi gitu. Tapi kalau untuk jalan-jalanan yang bukan jalan arteri, bukan jalanan utama, itu bagaimana ini? Dari sisi keamanan, kan banyak begal juga. Ya itu misalnya kayak di BKT Mas, itu itu jalur sepeda itu, jangankan jalur sepedanya, itu jalur BKT-nya yang di atasnya itu udah ini sama sepeda juga, sepeda motor maksud saya. Jadi harus ada pengamanan, pengawasan lah dari otoritas, dalam hal ini Dishub gitu. Artinya kita berbicara sepeda, kita berbicara banyak hal ya. Iya, jadi banyak berbicara infrastruktur, keamanan. Betul. Nah, Anda melihatnya apakah sudah komprehensif untuk penanganan hal ini? Belum. Jadi di sini itu masih
dalam hal pengawasan itu dari otoritas dalam ini Disub masih kurang karena sering terjadi yaitu tadi bersengketa misalnya antara pesepeda dengan pemotor misalnya. Jadi kalau misalnya jalur sepeda dipakai oleh pemotor lalu pesepeda protes nggak nerima itu yang pesepeda pemotor. Pernah ada yang video viral waktu itu berantem itu antara pesepeda dengan pemotor. Apalagi kalau moge ya. Iya. Itu jadi masalah lagi. Iya. Tapi kalau moge tidak bisa masuk lah ke jalur sepeda sih. Jadi motor-motor yang biasa aja gitu. Apa yang harus dilakukan agar sepeda ini tidak hanya sebuah tren dan tidak hanya sebuah gaya hidup? Ya, saya kira itu Mas Fadil. Jadi pertama ada kesadaran bahwa bersepeda itu tujuannya tidak untuk kesehatan, tapi juga untuk kebutuhan sehari-hari, transportasi ya. Pengganti sekarang kan naik kereta juga udah penuh ya. Terutama KRL, terutama yang dari luar Jakarta. Jadi pas sepeda itu misalnya saya dari Tangerang, dulu saya kan di BSD ya, kalau masih ke kantor dulu di Palmerah sering naik sepeda tuh 24 kilo gitu ya, itu fresh gitu. Jadi dampak bersepeda itu menimbulkan efek ceria juga, psikologisnya ada itu. Jadi bukan hanya sehat secara badan, tapi secara psikologis kita menjadi bawaannya senyum terus gitu. Paling jauh kemana naik sepeda? Oh, saya waktu dulu masih bekerja sebagai wartawan, dulu pernah dipercaya untuk menjadi ketua panitia jelajah sepeda. Waktu itu jelajah sepeda Kompas ya, dari Surabaya ke Jakarta bersama pesepeda yang lain. Ya, tapi tiap kota berhenti lah kira-kira gitu. Apa yang dirasakan dari sepeda di Surabaya Jakarta? Nah, itu lain lagi, itu lebih harus persiapan fisik dan mentalnya harus kuat. Jadi kita sebelum melakukan touring jarak jauh, jelajah sepeda jarak jauh, kita harus latihan. Istilahnya nabung kilometer, karena itu kalau kita sebelum pelaksanaan event itu kita biasa sepeda rutin paling tidak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, jadi otot kaki kita ini udah nggak kaku lagi gitu, kira-kira gitu. Nah sekarang sebenarnya ada yang lebih ekstrim lagi Mas, ada namanya ultra cycling. Jadi itu ada istrinya COT, cut off time. Jadi misalnya 1000 km dalam waktu berapa hari misalnya. Itu mereka sampai siang malam bersepedanya. Nah, cuma itu kan ngukurnya bagaimana itu dia? Ada aplikasi ya? Enggak, iya, ada aplikasi tertentu kan bisa dipantau itu. Emisi A udah sampai di mana, itu terpantau itu melalui aplikasi itu. Gitu. Bahkan dia kira-kira naik sepeda naik kendaraan atau enggak itu terpantau itu. Dari kecepatannya itu udah nggak logis misalnya gitu. Dan ada checkpointnya juga. Gitu. Oh, itu ada komunitas tersendiri ya? Ada eventnya. Oh, ada event. Ada eventnya. Oh, ada hadiah juga. Ada saya nggak ngerti. Ada yang jelas ada medalinya lah. Mungkin hadiahnya ada juga sih. Baik, sahabat dari channel, kita akan melanjutkan di segmen ketiga ya. Tetap bersama kami dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen channel Adi YouTube.